Halo, selamat pagi sahabat Drunska semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi ini di hari yang cukup mendung ini, Hana kembali menyapa sahabat Drunska semua dalam program Bincang-Bincang sama Doi, edisi 20 November 2021. Di hari ini Hana sudah bersama dengan Dr. Andi Wijaya, spesialis obstetri dan ginekologi, magister kesehatan. Selamat pagi Dr. Andi. Selamat pagi Hana. Bagaimana kabarnya Dok? Sehat? Syukur sehat Ya. terus, semangat terus ini. Fit and fabulous ya Dok ya. Nah, di edisi kali ini kita akan mengenal erex lebih dekat. Apa sih erex itu? Nanti kita bisa ngobrol banyak banget ya Dok ya. Kalau secara umum sih erex itu teknik operasi yang bisa dilakukan pada persalinan sesar dengan meminimalkan rasa nyeri dan meningkatkan pergerakan sehingga pemulihannya bisa lebih cepat. Erex bisa dilayani di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo loh sahabat Drunska, bahkan sebelum populer. Nah, metode ini terbukti mengurangi lama perawatan di rumah sakit, komplikasi dan meningkatkan kepuasan bunda. Barangkali di sini ada calon mami yang nonton yang sedang mempersiapkan persalinan, stay tune sampai akhir bareng Dr. Andi karena penjelasan dari Dr. Andi hari ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Nah, bagi sahabat Drunska yang ingin bergabung ngobrol dengan Dr. Andi, seperti biasa disampaikan aja secara langsung pertanyaannya melalui kolom komentar. Akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bagi sahabat Drunska yang beruntung. Kita langsung aja ya Dok ya menuju ke tema utama erex. Ini akhir-akhir ini banyak banget sih Dok yang tanya erex gitu, kayaknya lagi happening banget ini. Mungkin bisa dijelasin secara universal atau secara umum Dok. Jadi untuk erex sendiri kan sebenarnya ini istilah bahasa Inggris ya. Itu kepanjangannya kan Enhanced Recovery After Cesarean Surgery ya, atau Cesarean Section. Itu kalau diartikan di Indonesia sebenarnya ini satu protokol prosedur operasi yang mana bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan untuk pasien, meningkatkan kualitas pasien supaya cepat recover, cepat sembuh. Jadi meningkatkan angka kesembuhan pasien lebih cepat. Gimana caranya? Salah satunya dengan meminimalisir rasa nyeri seperti itu. Tapi dalam satu protokol ini tentu saja tidak cuma satu aja dari nyeri itu aja, tapi multidisipliner. Jadi perlu satu tim khusus dari kami dokter spesialis obstetrik ginekologi yang melakukan surgery-nya, kemudian juga dari teman-teman tim anestesi, kemudian juga kerjasama juga dari pasiennya juga, kemudian juga tim dari keperawatan juga seperti itu, dan juga tim dari nutrisionis juga. Jadi memang salah satu tim untuk tim erex seperti itu. Bisa dijelaskan Dok perbedaannya erex ini dengan persalinan sesar yang kayak biasanya gitu? Ya. Jadi untuk perbedaan dari protokol erex ini sebenarnya banyak sekali ya. Jadi protokolnya sudah berbeda dari awal. Jadi dari persiapan pasiennya dari awal ketika trimester ketiga itu sudah disiapkan pasien ini apakah bisa untuk erex, adakah kontraindikasi yang memang menjadi kontraindikasi untuk prosedur ini, misalkan preeklamsi dan lain-lain. Ini didiskusikan terlebih dulu. Yang pertama persiapannya dari awal ketika konsultasi di trimester 3. Kemudian juga persiapannya lagi yang paling menyolok adalah persiapan sebelum operasi. Jadi persiapan sebelum operasinya itu ada beberapa tahap-tahap. Yang paling mencolok di sini adalah yang paling berbeda adalah tentang puasanya. Kalau pada protokol sesarian biasa itu kan harus puasa tuh minimal 6 jam ya. Nah, pada protokol erex ini hampir sama sekali itu nggak puasa. Jadi 6 jam itu masih boleh makan, tetapi makan makanan yang tinggi karbohidrat, bebas serat ya. Kemudian 2 jam masih boleh minum, dan ini harus disarankan minum. Jadi minum yang manis, bisa seperti es teh manis atau jus ya, jus yang manis. Itu gunanya apa? Supaya pada waktu pembadahan sesarian itu kadar gula ibu tercukupi di situ. Kemudian untuk persiapan
Yang berikutnya adalah perbedaan berikutnya adalah metode operasi. Metode operasi yang dipakai oleh kami spesialis obstetrik ginekologi yang melakukan IREX itu dengan prinsip adalah minimal lesion ya. Jadi meminimalisir luka-luka operasi. Jadi pada akhirnya dengan teknik itu maka penyembuhan luka akan cepat terjadi. Biasanya kita ada metode khusus ya dalam operasi itu agak sedikit berbeda dengan sesarian biasa. Kita biasanya menggunakan teknik menggunakan scalpel yang tajam, jadi irisannya langsung. Kemudian samping itu kita juga bisa menggunakan alat kauterisasi ya dengan bipolar ataupun harmonic scalpel. Jadi luka pada ibu sangat minimal sekali dan akan cepat sembuh. Itu yang pada teknik operasinya. Kemudian pada teknik pembiusannya. Pada teknik pembiusannya ini dari teman-teman anestesi juga menggunakan obat-obat bius yang justru malah minimal. Jadi berbeda dengan sesarian biasa. Dosisnya biasanya 1/4 kali lebih sedikit ya, hanya 1/4-nya aja daripada sesarian biasa. Sehingga ketika selesai operasi, ibu ini sudah bisa untuk mobilisasi bertahap. Bisa langsung belajar duduk, kemudian nyaman untuk duduk ya, kemudian untuk belajar berdiri dan belajar berjalan. Jadi dalam 24 jam dia sudah pulih sempurna. Ini berbeda dengan sesarian yang biasa. Kalau sesarian biasa itu kan 24 jam baru mulai mobilisasi seperti itu. Kemudian dari teknik anestesinya juga itu ada perbedaan tentang blok spinal dan juga regional anestesi. Jadi ada blok di sekitar luka operasi. Itu juga akan sangat menolong untuk mengcover rasa nyeri yang ada, meminimalisir rasa nyeri yang ada sehingga ibu bisa lebih cepat recovery-nya. Kemudian juga diberikan obat-obatan yang sifatnya itu anti nyeri yang berbeda cara kerja. Jadi dengan kombinasi anti nyeri itu maka akan mempercepat recover daripada ibu sendiri, karena dia bebas nyeri, ibu akan merasa lebih percaya diri untuk segera mobilisasi, segera duduk, segera berdiri, segera berjalan seperti itu. Kemudian dari segi untuk ini ya, dari bagian anak sendiri ya, dari bagian anak ini karena dengan metode IREX ini otomatis ibu lebih mudah recovery, jadi untuk menyusui dia akan lebih cepat. Jadi setelah dia bisa duduk, dia bisa menyusui dengan nyaman si adik bayi. Saya rasa mungkin seperti itu ya. Ini bisa dijelaskan lebih lagi. Berarti keunggulannya lebih ke meminimalkan rasa nyeri biar proses recovery-nya lebih seperti cepat itu, ya, betul. Ya. Kemudian untuk masa perawatan sendiri perbedaannya dok kalau antara persalinan spontan, sesar dan yang IREX ini perbedaannya bagaimana dok? Kalau persalinan spontan biasanya kan memang 1 sampai 2 hari ya. Nah, untuk sesarian sendiri, sesarian yang biasa yang tidak menggunakan metode IREX itu biasa recovernya 2 sampai 3 hari. Sedangkan untuk IREX sendiri dia bisa recover antara 1 sampai 2 hari. Jadi mempercepat sekali pemulihan. Bahkan 24 jam itu ibu sudah bisa pulang kembali ke rumah dengan nyaman, dengan full mobilization, jadi dia bisa menyusui, bisa beraktivitas seperti biasa. Kadang pernah lihat juga sih dok, jadi ada selebgram dia habis melahirkan itu besoknya gitu udah bisa langsung joget TikTok dok. Ya itu mungkin dengan pakai IREX itu ya, juga. Jadi covernya cepat sekali. Kemudian untuk tadi keunggulan sudah dijelaskan dokter Andi, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi dok keunggulannya selain meminimalkan rasa nyeri dan mengurangi lama perawatan. Itu kalau dari segi ibu hamil dia sudah ada penyakit komplikasi atau bagaimana gitu dok dari sisi medis? Untuk kontraindikasinya? Yang mungkin bisa. Oh iya, saya paham. Oh iya, jadi gini, tidak semua persalinan bisa dilakukan dengan sesarian bisa dilakukan dengan metode IREX. Jadi salah satu kelemahannya tidak semua bisa dilakukan. Yang merupakan kontraindikasi yang pertama adalah persalinan-persalinan dengan komplikasi atau dengan penyulit.
Salah satunya preeklamsia, jadi keracunan kehamilan, tekanan darah tinggi. Pada kehamilan ya, ibu mengalami tekanan darah yang tinggi. Nah, ini tidak bisa menggunakan metode IREX karena persiapannya juga tidak sesuai. Dan ketika terjadi preeklamsi ini perlu monitoring lebih ketat, lebih lama. Jadi nggak dengan semudah itu, jadi IREX-nya tidak bisa dilakukan. Apalagi ibu-ibu dengan yang sudah eklamsi atau kejang, otomatis tidak bisa dilakukan persiapan dengan metode IREX ini. Kemudian salah satunya lagi yang memang tidak memungkinkan dilakukan IREX adalah ibu-ibu dengan anemia, dan anemia dalam kehamilan, jadi HB-nya rendah. Jadi nggak mungkin setelah recover ibu langsung dilepas infusnya seperti metode IREX, itu tidak bisa. Tetap ibu harus mendapatkan transfusi darah, jadi infusnya tetap dipertahankan. Jadi kalau pada metode IREX tadi, saya kembali sampaikan, ketika keluar dari ruang operasi, sudah mulai pemulihan, itu obat-obatan diberikan secara oral, tidak secara parenteral. Jadi obat-obatan yang diminum termasuk antibiotik maupun anti nyerinya. Jadi infusnya bisa langsung dilepas, kateter yang dipasangkan ke ibu bisa langsung dilepas, jadi langsung mobilisasi. Nah, ini tidak bisa pada ibu-ibu dengan anemia yang memerlukan transfusi darah. Kemudian yang terakhir adalah ibu hamil dengan risiko terjadi komplikasi perdarahan, seperti misalkan solusio plasenta, kemudian plasenta letak rendah atau plasenta yang letaknya di bawah, ya. Pada plasenta yang letaknya di segmen bawah rahim atau yang menutupi jalan lahir, ini tidak bisa dilakukan metode IREX ini karena akan terjadi risiko perdarahan. Seperti itu. Kalau untuk bayi yang kembar bisa nggak, Dok? Untuk bayi yang kembar masih dimungkinkan untuk metode IREX jika tidak ada penyelit-penyelit seperti kontraindikasi yang saya sebutkan tadi di atas, ya. Jadi memang harus konsultasi dari awal kehamilan banget ya, Dok, ya, untuk sebelum tindakan ini, ya. Memang dari sejak awal memang kalau memang berencana untuk melakukan metode IREX ini harus dikonsultasikan dengan dokter obstetrik ginekologinya supaya nanti bisa lebih matang dalam persiapannya. Kemudian untuk ibu hamil dengan riwayat mata minus nih, Dok, kan Hana sering dengar kalau misalnya minusnya udah banyak itu sangat risky atau riskan ketika mau persalinan spontan kayak gitu, Dok. Ya, betul sekali, Hana. Jadi ibu-ibu hamil yang punya komplikasi atau pemberat minus, ya, atau miopia, itu memang ketika seseorang itu ada miop, biasanya retinanya di belakang mata itu biasanya sudah tipis. Jadi ketika nanti mengedan atau persalinan normal itu biasanya ada resiko untuk terjadi retinal detachment, jadi lepas retinanya atau rusak retinanya. Jadi bisa menyebabkan miopnya menjadi lebih berat atau bahkan mengakibatkan kebutaan. Nah, memang untuk miop sendiri, apakah ini indikasi untuk IREX atau untuk sesarian, ini perlu dikonsulkan dengan dokter mata supaya menentukan dulu bagaimana kondisinya, baik minus rendah maupun minus yang tinggi. Kalau minus yang tinggi otomatis biasanya sudah terjadi kelainan pada retinanya, jadi rawan untuk terjadi retinal detachment tadi, sehingga dokter mata tidak akan menyarankan untuk persalinan normal. Ketika dokter mata tidak menyarankan persalinan normal, harus dengan sesarian. Nah, ini ibu bisa memilih apakah dia akan dengan sesarian biasa atau dengan metode baru ini, metode IREX ini, seperti itu. Tadi ada keunggulannya, tentu ada efek sampingnya juga ya, Dok, ya, metode IREX ini. Kalau yang paling terasa efek sampingnya apa, Dok? Untuk efek samping yang perlu kita tahu, ya, biasanya kan tetap aja satu surgery itu pasti ada rasa sakit, ya, ada rasa nyeri, ya. Nah, salah satu yang paling terlihat itu biasanya ketika kita melakukan blok pada luka di sekitar operasi. Nah, tingkat penyembuhan jaringan masing-masing ibu ini bisa berbeda. Nah, ketika melakukan blok di sekitar luka operasi itu, di sekitar itu bisa terjadi hematom atau lebam kebiruan seperti itu. Paling seperti itu aja efek sampingnya yang ada untuk metode IREX ini dengan blok di antara
regional anestesi sekitar luka ya, seperti itu. Sekitar luka operasi biasanya lebam gitu. Jadi ibu kan ketika lihat lukanya, kok lukanya lebam, waktu diganti perban lukanya lebam kan juga takut, paling seperti itu sih. Yang lain-lain sepertinya enggak, tapi tetap juga ada untuk pembiusan sendiri ya, itu tetap aja ada risiko-risiko yang sama seperti pembiusan pada umumnya. Kemudian juga sesarian pada umumnya itu sama risikonya sih. Oke, sahabat Drunska, bagi yang mau ngobrol dengan Dokter Andi seputar IREX atau seputar persalinan yang lain juga bisa ya dok ya. Boleh. Tapi kalau bisa yang Sesuai mengarah topik ya. ke IREX ini langsung aja sampaikan pertanyaan di kolom komentar seperti biasa. Nanti akan ada giveaway bagi sahabat Drunska yang beruntung. Hari ini Hana dan Dokter Andi berada di ruang PKRS, salah satu ruang pertemuan di rumah sakit ya. Meskipun di dalam ruangan, Hana dan Dokter Andi ini tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah transmisi COVID-19 yang sampai hari ini masih harus kita waspadai. Sahabat Drunska juga harus tetap terapkan protokol kesehatan ya, jangan sampai kendor maskernya. Ya jangan sampai kendor, betul. Yes, kalau untuk pasien dengan COVID ini dok, mungkin kurvanya sudah turun, tapi kan ada kemungkinan pasien masih kena COVID gitu ya dok. Support nggak kalau mau IREX? Ya pertanyaannya ini bagus sekali ya. Jadi kalau pasien dengan COVID, kira-kira ini bisa nggak merupakan kontraindikasi nggak untuk IREX? Tergantung dari derajat COVID-nya dulu. Apabila memang pasien ini dengan COVID, kan memang perlu perlakuan khusus untuk mencegah transmisi COVID ke petugas kesehatan, seperti itu. Nah kita harus tentukan dulu pasien ini memang dengan COVID riwayat atau memang saat ini sedang akut. Kalau sedang akut, saya rasa untuk prosedur seperti ini perlu persiapan yang lebih matang lagi. Nah ini tergantung dari sifat keemergensian daripada diagnosis dari pasien dengan COVID ini. Kalau memang itu sangat emergensi, maka tidak dimungkinkan persiapan yang matang untuk IREX, maka tidak bisa seperti itu. Tapi jika memang pasien ini dengan COVID tapi kehamilannya baik-baik saja, kita bisa menunggu setelah masa COVID-nya selesai, udah dicek lagi, udah bisa negatif, lah baru kita persiapkan dengan metode IREX, seperti itu. Kemudian ini tadi mungkin sudah sempat dijelaskan, cuman sahabat Drunska ini kayaknya baru aja gabung dok. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi, nanti bisa dijelaskan lagi ya dok ya. Bagaimana proses pemulihan setelah dilakukan tindakan IREX? Oke, jadi untuk proses pemulihan ini adalah merupakan salah satu keunggulan dari protokol IREX sendiri. Jadi pemulihannya akan jauh lebih cepat. Karena satu, teknik operasi yang dipakai sudah berbeda, kemudian penata laksanaan nyeri yang ada juga sudah sangat komprehensif, sehingga ibu ketika selesai dioperasi itu bisa segera mobilisasi bertahap. Jadi dia bisa segera duduk, kemudian dia bisa berdiri dan berjalan, bahkan berjalan dengan posisi yang nyaman. Tidak masih nyeri nggak dok? Masih nyeri, tapi sangat minimal, sehingga itu dimungkinkan dilakukan seperti itu. Jadi memang pemulihan pada metode IREX ini memang merupakan keunggulan dari protokol IREX sendiri. Jadi yang biasanya 2-4 hari ini bisa dalam 24 jam udah bisa betul, duduk. Betul sekali. Ya. Bahkan sudah bisa pulang 24 jam itu. Okay. Jadi 2 jam setelah operasi itu pasien sudah bisa duduk. Kemudian 6 jam setelahnya sudah bisa untuk berdiri, belajar berdiri, kemudian bisa dilepas kateter dan infusnya. Di atas 10 jam sudah bisa ke toilet sendiri. Bahkan 24 jam dia bisa pulang ke rumah. Itu syarat atau persiapan yang bisa dibentuk sejak dini sebelum melakukan tindakan IREX itu apa aja sih dok? Kayak misalnya kamu ada persiapan berat badan harus berapa, kemudian kadar HB harus berapa gitu, ada nggak dok? Oh ya betul, jadi untuk persiapan ini memang harus dilakukan dengan matang ya Hana ya. Jadi dari awal kehamilan memang kalau memang sudah menentukan, oh saya mau metode IREX ini untuk sesarian dengan IREX,
Maka dari awal itu memang harus dikonsultasikan dengan dokter obstetrik ginekologinya ya, dengan dokter obstetrinya, dokter kandungannya, untuk mempersiapkan dengan baik. Salah satunya sudah disebutkan Hana tadi, bagaimana dengan pemberian multivitamin supaya kadar HB-nya normal. Karena kalau ibu dengan anemia dalam kehamilan yang memerlukan transfusi, maka metode ini tidak bisa diterapkan. Kemudian untuk masalah berat badan ini berkaitan erat dengan teknik pembiusan ya, teknik anestesinya. Karena pada IREX ini teknik anestesinya menggunakan teknik regional ya, jadi disuntik obat anestesi lewat tulang belakang. Daripada ibu-ibu hamil yang kenaikan berat badannya berlebih bahkan sampai obesitas, itu akan lebih sulit untuk dilakukan metode pembiusan ini karena jarum yang dipakai sangat tipis. Nah, ketika menembus jaringan-jaringan kulit yang cukup tebal pada orang-orang ibu-ibu dengan obesitas, maka ini akan mengalami sedikit kesulitan seperti itu. Jadi memang dari awal kita harus konsultasi rutin dengan dokter kandungan supaya berat badan yang dicapai ini sesuai dengan target seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan preparationnya atau persiapannya sejak dini ya dok ya. Betul. Kemudian ini ada lagi sahabat Drunska yang nampaknya juga baru bergabung dokter. Apakah ibu dengan kelainan preeklamsia tetap bisa bersalin dengan metode IREX ini? Adakah syarat-syarat tertentunya dok? Ya, tadi sudah saya singgung ya untuk kontraindikasi dari metode IREX pada sesaria ini ya. Jadi untuk ibu-ibu dengan preeklamsi memang sebenarnya adalah kontraindikasi. Tapi ketika preeklamsi ini ditata laksana dengan baik dari sejak awal atau dia terkendali, memang tensinya tinggi dengan diagnosis preeklamsi, tapi dia terkendali masih bisa dimungkinkan untuk metode IREX. Tapi ketika preeklamsinya menjadi berat atau dengan komplikasi-komplikasi yang lain, maka metode IREX ini tidak bisa diterapkan pada ibu tersebut. Jadi ketika bunda mengalami komplikasi preeklamsi, udah diketahui dari sejak awal, udah dikendalikan oleh dokter kandungan yang bunda percayakan itu, terkendali semuanya baik, metode ini masih bisa dimungkinkan. Jadi recovery tetap lebih bagus. Kemudian jika persalinan pertama SC dan apakah persalinan keduanya itu bisa pakai IREX dok? Iya. Jadi persalinan pertama dengan seksio biasa, kemudian persalinan kedua apakah harus dengan IREX atau apakah bisa gitu ya. Kalau untuk metode IREX ini asal tidak ada kontraindikasi seperti yang sudah disebutkan di atas itu bisa, baik riwayat operasi maupun yang bukan riwayat operasi. Cuma pada yang riwayat operasi kita harus menilai lebih detail lagi. Jadi ada beberapa faktor. Di antaranya ketika riwayat operasi itu ada resiko terjadi perlengketan organ digestif dengan organ ginekologi seperti itu. Nah, ketika terjadi perlengketan yang berat dan dinilai oleh dokter kandungannya itu merupakan resiko perdarahan yang masif ya, itu maka metode IREX ini tidak bisa diterapkan. Tapi ketika dari awal sudah dinilai tidak ada perlekatan atau mungkin ada perlekatan tapi tidak berat dan masih bisa ditangani dengan baik, metode ini bisa diterapkan pada ibu-ibu dengan riwayat sesaria sebelumnya. Tapi emang bener nggak sih dok kalau misalnya persalinan yang pertama itu sesar, yang kedua itu mesti sesar gitu, nggak bisa normal atau spontan? Oh iya, jadi pertanyaan bagus ya Hana ya. Jadi apakah kalau saya sudah yang pertama ini sesaria, apakah harus terus sekso? Ini sebenarnya tergantung dari indikasi. Ada beberapa kondisi Hana, misalkan pada sesio pertama diindikasikan oleh karena pinggul ibu yang sempit. Nah, ketika pinggul ibu ini sempit, maka persalinan-persalinan berikutnya ya tetap harus dengan sesaria karena pinggulnya nggak bisa melar. Seperti itu karena tulang pinggul tidak bisa melebar ya dengan bertambahnya usia atau apa gitu nggak bisa. Jadi pada kondisi-kondisi pinggul sempit ya memang itu harus sesar lagi. Nah itu bisa berikutnya bisa dengan IREX nggak sesar biasa. Tapi pada kondisi lain itu kita ada istilah namanya VBAC, jadi vaginal birth after cesarean. Jadi itu salah satu protokol dan metode bagaimana kita persalinan per vaginam setelah riwayat sebelumnya sesar. Ini ada beberapa poin-poin yang akan dinilai oleh dokter kandungan bunda. Ketika
memenuhi poin-poin tersebut, maka VBAC itu akan bisa dimungkinkan. Jadi bunda bisa bersalin dengan normal atau spontan seperti itu. Tapi harus dikonsultasikan dulu ya Hana ya kan. Jadi memang kalau kandungan itu rajin-rajin konsultasi ya dok ya, jangan sampai self diagnose atau menentukan sendiri. Ya, gitu karena ya. resikonya sangat berbahaya, bisa keliru. Yes, kemudian ini ada lagi yang tanya, ini terkait persalinan normal nih dok. Kalau untuk kelahiran normal, apakah juga ada cara untuk mengurangi rasa sakit dan lebih cepat sembuh dok? Jadi IREX ala spontan. Ini pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Jadi kalau untuk persalinan per vaginam ya, itu memang bisa dilakukan dengan anestesi regional juga, dibantu dengan anestesi regional. Kalau ini metode ini sudah lama digunakan. Jadi ketika pembukaan mulai aktif ya di atas buka 4 itu baru diberikan anestesi di sana. Pemberian obat anestesi secara regional melalui tulang belakang yang diinfuskan secara kontinus ya. Itu akan mengurangi nyeri kontraksi pada ibu. Tapi pada metode seperti ini biasanya ketika ibu mengejan, ibu tidak bisa mengejan dengan maksimal. Nah itu harus dibantu oleh dokter kandungan yang ada dengan penggunaan vakum ekstraksi atau penggunaan forceps untuk membantu kelahirannya. Seperti itu sebenarnya sudah ada, cuma memang tidak terlalu booming ya seperti sekarang IREX ini ya, seperti itu. Bisa dengan menggunakan metode tadi regional anestesi, dibantu dengan regional anestesi ya. Oke, ini ada lagi yang tanya dok. Selamat siang dokter Andi, kemarin persalinan pertama dengan SC. Nah ini anak pertama usia 18 bulan. Hamil berjalan 10 minggu, apakah bisa persalinan dengan IREX? Ya, terima kasih sekali. Jadi untuk persalinan pertama dengan seksosesaria baru 18 bulan. Memang yang disarankan untuk persalinan lagi adalah setelah 2 tahun ya, seperti itu. Kalau saat ini usia kehamilannya baru 2 bulan, maka ketika 9 bulan nanti udah lebih dari 2 tahun. Jadi tidak sebenarnya masih bisa untuk VBAC, tapi kalau untuk IREX juga masih memungkinkan. Masih bisa diterapkan metode IREX pada kasus ibu siapa namanya tadi? Ibu Yohana Novita. Jadi masih bisa diterapkan metode IREX untuk persalinan berikutnya, yang kedua ya Ibu Yohana ya. Memang ada jarak yang dianjurkan ya dok ya? Ya, jarak yang dianjurkan minimal 2 tahun ya dari seksiosesaria, karena untuk pemulihan yang maksimal dari rahim tersebut ya, recovery yang maksimal untuk bisa hamil lagi. Karena ketika kurang dari 2 tahun itu akan terjadi peningkatan risiko terjadinya ruptur uteri atau pecah rahimnya di bekas luka sesarnya itu, seperti itu. Kalau yang spontan, jarak yang dianjurkan berapa tahun dok? Kalau itu tidak ada bakunya ya. Tapi memang sebaiknya jarak persalinan tidak atau terlalu dekat beranak ya. Itu yang dianjurkan itu berapa tahun sih dok? Kan kadang ada yang setahun sekali gitu, makin deket jaraknya gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau yang baik itu ya paling nggak di atas 2 tahun ya. Dari banyak segi memang ini bukan ranah saya sih sebenarnya kalau untuk persalinan spontan ya, tapi kalau pada persalinan seksosesaria memang minimal diharapkan baru bisa 2 tahun setelah itu, supaya lebih maksimal mengurangi resiko tadi terjadinya ruptur uteri atau sobek pada luka jahitan pada rahimnya, seperti itu sih. Faktor usia ibunya itu sendiri juga mempengaruhi nggak sih dok kalau dilakukan tindakan seksiosesaria ini? Misalnya ibunya yang masih terlalu muda gitu. Seksiosesaria biasa atau IREX? Biasa dan IREX. Kalau sama aja sih sebetulnya ya, kalau sesaria biasa dengan IREX untuk indikasi seksionnya itu hampir sama. Jadi pada ibu-ibu dengan usia kehamilan yang maksudnya hamil dalam usia yang masih belia ya, misalkan di bawah 17 tahun, di bawah 16 tahun, sebenarnya memang lebih disarankan untuk melakukan seksosesaria
baik biasa maupun dengan IREX, metode IREX. Kenapa? Karena pada wanita dengan usia belum matang di bawah 17 tahun itu organ-organ vitalnya, organ-organ intimnya itu belum terbentuk, bukan belum terbentuk sempurna ya, belum maksimal dalam fungsionalnya. Jadi resiko perdarahan, terjadinya ruptur perineum, jadi ketika bayi lahir itu terjadi robekan itu akan sangat tinggi, perdarahan sangat tinggi, kemudian terjadi atonia uteri atau rahimnya kurang maksimal dalam berkontraksi sehingga bisa terjadi perdarahan pasca salin, itu juga lebih meningkat pada wanita-wanita yang hamil di usia terlalu belia tadi, seperti itu. Itu dikarenakan memang secara fungsionalnya memang belum benar-benar matang, belum benar-benar siap untuk persalinan. Ini Bu Yohana Novita masih nyambung dok pertanyaannya, maksudnya dengan yang jarak 2 tahun itu tadi dari usia anak pertamanya atau usia dari SC-nya? Dari SC-nya. Dari SC-nya ya Bu Yohana. Ya, otomatis usia anaknya itu. Ya sama dengan waktu SC-nya berarti. Iya betul ya, kalau usia anaknya ya sama dengan waktu SC-nya kan, lainnya dengan SC kan. Seperti itu. Selanjutnya ada dari Estrina Wardani, saya sudah 2 kali melahirkan dengan SC, jika hamil lagi bisa melahirkan dengan metode IREX enggak? Sama aja ya dok ya, konsultasi dulu ya. Ya terima kasih ya Bu Estrin ya, ini saya kenal ini Bu Estrin ini. Ya tentu saja bisa Bu Estrin ya dengan metode IREX jika memang hamil lagi, jika hamilan yang ketiga dengan dewasa cesaria, maka bisa dilakukan metode IREX jika tidak ada komplikasi seperti yang sudah kita sharingkan sebelumnya. Kemudian ada dari Ibu Rani Pertiwi, apakah metode IREX bisa mengatasi masalah keloid pada ibu-ibu yang punya bakat keloid? Ya baik, jadi untuk metode operasi pada IREX ini kan memang dengan seminimal mungkin ya, melukai jaringan-jaringan yang sehat. Jadi pada metode IREX ini biasa kita sebagai dokter kandungan juga akan melihat, akan menilai apakah ibu ini bakat keloid. Kalau pada riwayat sebelumnya terjadi keloid, maka ini ketika menggunakan metode IREX ini kita bisa mereposisi ya atau membetulkan lagi. Jadi luka keloidnya itu kita buang, kemudian sayatannya diperhalus lagi, dan dengan metode IREX kita juga menggunakan benang-benang yang khusus ya, nggak seperti benang-benang biasa yang memang lebih absorbable ya, mudah diserap sehingga pulihnya juga bisa lebih cepat dan resiko terjadi keloid juga menurun dengan drastis, seperti itu. Kemudian ini ada yang tanya lagi dok seputar penyakit atau kontraindikasi dari IREX ini dok. Ya, ada. Mungkin bisa dijelaskan lagi dokter Andi, selain preeklamsi, kontraindikasi yang lain apa sih dari IREX? Baik, jadi salah satunya tadi ibu hamil dengan anemia dalam kehamilan, jadi HB-nya rendah, jadi perlu dilakukan transfusi. Nah, ketika kita menerapkan metode IREX ini tidak akan cocok karena dia perlu transfusi, perlu diinfus, masih perlu pemantauan lebih lanjut. Jadi memang tidak bisa diterapkan untuk metode IREX ini. Kemudian yang berikutnya adalah ibu-ibu dengan resiko tinggi terjadi perdarahan pasca salin maupun durante persalinannya. Dengan resiko-resiko tinggi, contohnya kasus apa dok? Contohnya salah satunya plasenta akreta misalkan. Plasenta akreta ini ari-ari yang menempel atau melekat pada dinding rahim dengan sangat kuat atau bahkan menempel pada organ di sekitarnya seperti organ kandung kemih. Nah, pada seperti ini tidak bisa karena kemungkinan kalau plasenta area-areanya melekat kerat itu akan dilakukan pengangkatan rahim setelah operasi. Nah, ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan metode IREX karena risiko tinggi terjadi perdarahan seperti itu. Kemudian plasenta yang letaknya tidak di atas ya, tidak di atas tapi di bawah menutupi jalan lahir, seperti itu ya, tidak bisa dilakukan dengan metode IREX seperti itu. Kemudian kita flashback lagi dok,
dijelaskan yang di awal pembahasan tadi yang sudah disinggung, bedanya seksio sesarian normal dengan IREK. Ini pertanyaan dari Rio Fitness Solo. Ya, jadi perbedaannya ya Mas Rio ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ini. Tadi udah sempat kita sharingkan di awal untuk perbedaan yang paling mencolok itu ada beberapa perbedaan yang paling signifikan. Yang pertama dari segi persiapan, kemudian dari teknik operasi, kemudian dari pasca operasinya, pemulihan pasca operasinya itu semuanya terdapat perbedaan. Yang pertama dari persiapannya tadi, persiapannya memang harus disiapkan dari sejak awal. Ada dikonsultasikan oleh dokter kandungan yang Bunda percayakan, adakah kontraindikasi untuk persalinan seperti ini. Kemudian kalau memang tidak ada, dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak ada anemi, tidak ada kontraindikasi yang lain, dan dikonsultasikan dari sejak awal. Yang kemudian yang kedua, untuk persiapan menjelang operasinya, tadi masalah puasa, itu juga ada perbedaan. Kalau yang metode seksosestaria biasa kan untuk pembiasaannya perlu puasa sekitar 6 jam. Nah pada metode ini yang paling signifikan adalah dia tidak perlu puasa, masih boleh makan. Bahkan 2 jam sebelum operasi masih boleh minum. Tapi minum minuman yang manis yang tidak ada seratnya sama sekali, seperti itu. Seperti jus apel, jus orange, atau mungkin jus avokat ya, atau teh manis biasa juga bisa. Nah ini ditujukan supaya ketika operasi kadar gula ibu tidak menjadi drop. Karena kalau puasa 6 jam otomatis kadar gulanya akan drop. Nah setelah pemulihan ibu lemas sudah. Nah ketika metode IREX dia 2 jam sebelumnya masih mengkonsumsi gula, karbohidrat ya, maka kadar gulanya akan terjaga. Dan ketika setelah recovery, selesai operasi, ya masih bisa semangat itu. Masih bisa belajar duduk, belajar berdiri, seperti itu. Nah, kemudian yang berbeda lagi adalah metode operasinya, baik dari kami bagian obstetri maupun metode anestesinya. Nah anestesinya juga ada sedikit perbedaan ya, karena selain menggunakan blok regional dari spinal ya, penggunaan dosisnya juga dikurangi menjadi 1/4 aja. Jadi dia akan lebih mudah pulih, karena ketika dilakukan regional anestesi, kaki kan tidak bisa digerakkan. Nah ketika dikurangi dosisnya, selama durasi operasi yang 1 sampai 1,5 jam itu, setelah itu kaki sudah bisa mulai digerakkan. Tapi nyerinya juga minimal sekali karena sudah dilakukan blok di sekitar luka operasi, seperti itu. Jadi di sekitar luka operasinya diberikan suntikan anti nyeri juga, kemudian setelah pemulihan, ibu ini juga diberikan anti nyeri yang beberapa macam ya, supaya saling melengkapi sehingga meminimalisir terjadinya nyeri pada ibu, sehingga ibu bisa recovery dengan lebih baik, lebih cepat, bisa mobilisasi bertahap dari duduk, berdiri, bahkan berjalan dalam waktu kurang dari 24 jam. Panjang penjelasannya dokter ya untuk Kak Rio Fitness Solo. Nah ini ada lagi yang tanya dari Triono Ananca. Dok, izin bertanya, apakah metode IREX ini meminimalisir perdarahan? Karena RH negatif ini kan langka jika dibutuhkan transfusi darah. Metode IREX meminimalisir. Kalau melihat metode IREX ini ya, dari metode operasinya memang kita mengurangi nyeri dengan cara menggunakan seminimal mungkin merusak jaringan. Jadi otomatis akan mengurangi terjadinya perdarahan. Kecuali pasien-pasien ini memang ada hal-hal yang dari diduga, misalkan pasien ini adalah riwayat operasi 2 kali yang diperkirakan ada perlengketan dengan organ-organ lain seperti usus dan lain-lain. Nah, kemudian ketika diperkirakan seperti itu, perlengkatannya ringan, ketika dibuka ternyata perlengkatannya cukup berat dan itu bisa terjadi risiko perdarahan, itu juga pasti akan terjadi perdarahan. Tapi ketika tidak ada komplikasi sama sekali, maka metode IREX ini bisa mengurangi risiko terjadinya perdarahan. Karena ketika kita membuka dinding perut itu dari lapisan kulit sampai rahim, itu minimal sekali perdarahannya, bahkan mungkin hampir tidak ada.
Lanjut dari Permata Tika SD. Halo dok, untuk kelahiran pertama SC dengan indikasi preeklamsi, untuk kelahiran berikutnya apakah mungkin ada indikasi preeklamsi lagi? Dan semisal tidak terindikasi lagi, apa bisa dengan metode IREX? Ya, terima kasih ya Tika ya. Ini saya juga kenal ini ya Bu Tika ini. Jadi untuk preeklamsi pada riwayat sebelumnya apakah bisa terjadi lagi? Tentu bisa, karena riwayat sebelumnya preeklamsi merupakan faktor risiko untuk terjadinya preeklamsi pada kehamilan berikutnya. Oleh karena itu perlu dipersiapkan dengan baik dari awal kehamilan, sehingga ketika hamil kita bisa cegah terjadinya preeklamsi dan kemudian otomatis bisa menggunakan metode IREX ini, seperti itu. Kemudian apakah metode IREX bisa dilakukan pada persalinan darurat seperti misalnya ada ketuban pecah dini atau gawat janin? Ya, terima kasih sekali ya. Sebetulnya pada metode IREX ini bisa dilakukan pada kegawatan seperti yang disebutkan tadi, tergantung persiapan yang ada. Jika sebelumnya ibu sudah melakukan persiapan, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter kandungan yang ada dengan rutin, tetapi pada hari H terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ketuban pecah dini, kemudian terjadi gawat janin, karena ibu ini sudah dijelaskan dan sudah persiapan, maka hal ini bisa dimungkinkan. Yang penting adalah ketika kegawatan terjadi, bagaimana tim dari IREX ini apakah sudah siap atau belum. Nah, tim dari IREX ini akan siap ketika ibu dari sejak awal sudah mengkonsultasikan dan memprepare. Nanti ketika terjadi kegawatan pun tim juga sudah siap untuk melakukan seperti ini, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa metode IREX ini dilakukan oleh tim, bukan dari dokter kandungannya aja, seperti itu. Betul. Konsultasi seputar metode IREX ini sebaiknya dilakukan ketika usia kandungan masuk berapa bulan dok? Biasanya bisa dilakukan dari usia kehamilan 38 minggu ya yang disarankan ya. Kalau memang dari awal sudah mau merencanakan persalinan dengan IREX, biasanya akan dilakukan di usia kehamilan 38 minggu. Selanjutnya dari Utami Tias, dok saya kan kemarin saat lahiran ada anemia. Nah misal hamil lagi, ada kemungkinan bisa IREX nggak dok? Apa emang nggak bisa karena ada riwayat anemia? Terima kasih ya Ibu Tias ya. Riwayat sebelumnya dengan anemia itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya anemia lagi pada kehamilan berikutnya. Saya rasa dengan kontrol yang lebih rutin dan teratur, maka akan bisa dideteksi dan bisa dicegah. Dan ini masih bisa memungkinkan untuk dilakukan persalinan dengan IREX. Jadi seandainya nanti pada usia kehamilan 36 atau 37 ternyata terjadi anemia, udah terdeteksi, maka kan bisa ditransfusi terlebih dahulu, diperbaiki dulu kondisinya, kemudian persalinannya tetap bisa menggunakan metode IREX. Seperti itu. Untuk usia ibu hamil itu sendiri ada batas maksimalnya gitu nggak sih dok yang dianjurkan dari sisi medis? Misalnya 30 plus gitu. Jadi untuk persalinan itu yang bermakna adalah usia di atas 35 tahun ya. Jadi di atas 35 tahun dalam kehamilan merupakan salah satu faktor resiko yang perlu dipertimbangkan ya, untuk termasuk dari usia tua, apalagi di atas 40 tahun. Terutama hal ini berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya pendarahan pasca partum, pasca kelahiran, jadi bisa terjadi pendarahan karena biasanya kontraksinya dari pada rahim kurang begitu maksimal. Jadi memang yang disarankan adalah di bawah 35 tahun sebetulnya yang paling maksimal ya untuk usia kehamilan. Kalau untuk kasus, ini mungkin kasusnya langka juga sih dok, kalau kasus hemofilia kayak gitu loh dok. Proses yang tindakan persalinan yang dilakukan ketika pada kasus hemofilia ini bagaimana dok? Secara kan dia akan kehilangan banyak darah juga ya dok? Iya, terima kasih ya. Jadi pasien-pasien dengan ibu hamil dengan kelainan hemofilia sebelumnya itu perlu persiapan yang matang. Jadi sejak awal kehamilannya perlu dipersiapkan dengan baik, terutama untuk
penyakit penyertanya ini atau komplikasinya ini, hemofilia. Jadi dipastikan bagaimana ibu ini tetap terkontrol kondisi hemofilianya. Kemudian dimaksimalkan agar kadar Hb daripada ibu ini betul-betul mendekati normal ya, atau bahkan bisa normal, bisa dicapai dengan maksimal. Maka metode seksosesarea bahkan dengan IREX akan sangat bisa diterapkan ketika pasien ini sudah terkontrol dengan baik, seperti itu. Jadi intinya adalah rajin-rajin konsultasi dengan dokter obsgin ya dok ya. Ya harus rutin dan tepat waktu tentunya. Yes. Karena sekarang kan banyak informasi dari media-media sosial yang belum tentu benar juga ya Hana ya, yang perlu ditelaah, perlu dipilih. Seperti itu. Kalau bisa ngobrol sama yang sudah ahlinya, kenapa harus percaya sama yang masih diragukan ya dok ya? Iya betul. Nah bagi sahabat Drunska ini yang pengen konsultasi seputar kandungan dan kehamilan, bisa dengan Dr. Andi Wijaya di Klinik Ibu dan Anak atau KIA Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Sahabat Drunska atau sahabat Dr. Andi ini pasti udah familiar nih sama lokasinya. Lokasi KIA berada di The Un Healthy Area, area sehat milik Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo yang terpisah dengan area pasien lain sehingga ibu hamil bisa terhindar dari penularan. Untuk mendaftar periksa juga bisa melalui aplikasi Android Drunska Mobile. Jadi mendaftarnya bisa secara online dari genggaman tangan dimanapun kapanpun. Nah lokasi ruang bersalin dan perawatan pasien nifas di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini juga berada di bangsal khusus terpisah dengan pasien lain. Sahabat Drunska nggak perlu khawatir karena Drunska tetap aman. Nah bagi mami yang habis melahirkan nih, untuk mengabadikan momen bahagia saat kelahiran sang buah hati, Drunska juga memiliki layanan The Un Newborn Photos, foto baby dengan berbagai pilihan kostum dan properti. Nah Dokter Andi, nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam ngobrolnya, ini seru banget, banyak pertanyaan dari sahabat Dokter Andi juga ternyata. Terima kasih Dokter Andi untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Kemudian terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti, sudah stay tune dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway bincang-bincang sama doi edisi hari ini akan diumumkan atau diinformasikan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram @drunska. Oke, ada pesan buat mami-mami yang lagi mempersiapkan persalinannya dokter dari. Baik, terima kasih. Untuk para bunda yang dalam mempersiapkan launching titik bayinya ya. Tetaplah jaga protokol kesehatan, rutin kontrol, sesuai jadwal. Insya Allah bisa berjalan baik dan lancar dalam persalinannya nanti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andi Wijaya. Bagi sahabat Drunska, tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan pakai masker. Maskernya jangan sampai kendor. Selamat melanjutkan aktivitas buat sahabat Drunska semuanya. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kita sama-sama berdoa biar wabah virus corona ini segera berakhir. Nah, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk Anda dan kita semua. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi edisi selanjutnya. Sampai jumpa.